Shalom semuanya, apa kabar? Mari dalam Pray From Home kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Bapa yang baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang
Kami menikmati wajah-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati segala kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu sudah cukup bagi kami. Kami sungguh menikmati. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Malam ini berbicara buat kami ya Tuhan. Biarlah kami memiliki kualitas karakter yang teruji, dan biarlah kualitas karakter kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu selalu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan share tentang kualitas karakter. Dan tentu kualitas karakter itu dihasilkan dari proses yang luar biasa. Dan seringkali proses terjadi di saat yang tidak terduga, di tempat yang tidak terduga, bahkan juga di waktu yang tak terduga, dan banyak hal lain yang tidak terduga. Oleh sebab itu malam ini mari kita belajar dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama bila mana kekasih Tuhan sudah menemukannya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi, ternyata ketika Eliab lewat, Samuel berkata, wow, ini dia orang yang diurapinya. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Sekalipun Abinadab lewat, Tuhan tidak melihat Abinadab. Syama lewat, bukan. Dan pilihan manusia itu beda dengan pilihannya Tuhan. Kalau kita menikmati promosi yang datang dari Tuhan, selalu kekal, selalu abadi. Manusia melihat dengan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat dari matanya, melihat penampilan seseorang dari luarnya, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, berbicara mengenai kualitas karakter, ternyata yang pertama kita melihat hati, itu yang paling penting. Dan yang namanya kualitas karakter, kita belajar pembentukan karakter itu sepanjang masa. Ini yang pertama, pembentukan karakter sepanjang masa. Karakter kita diproses, dibentuk sepanjang masa. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang kalau kita melihat karakternya buruk. Ya, 10 tahun yang lalu karakternya boleh buruk, tetapi hari ini karakternya bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Setiap orang punya kesempatan berubah karakternya. Jadi jangan sampai mulut kita menghakimi karena kita melihat penampilan luar dari seseorang, kemudian kita menghakimi orangnya kasar karena tutur katanya kasar. Wah, penampilannya garang, berarti dia ini tampilannya garang, hidupnya juga garang. Belum tentu. Kadang-kadang penampilan seseorang itu menipu. Nah, jika kita gagal dalam pembentukan karakter, kita akan terus ditempa untuk dapat lulus. Artinya, ketika kita tahu karakter kita di satu sisi belum teruji, kita akan mengalami ujian demi ujian demi ujian, sehingga kualitas karakter kita teruji. Malam ini kita perlu menyadari apa yang menjadi kekurangan kita. Dan jangan berfokus kepada kekurangan, berfokuslah kepada kelebihan-kelebihan kita, karakter-karakter kita yang baik, yang benar. Terus maksimalkan, terus pakai untuk menolong orang lain, terus pakai untuk membantu orang lain.
terus pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam pembentukan karakter yang sepanjang masa ini, jangan pernah menghakimi orang lain, dan mari kita belajar respon dan reaksi kita sangat penting. Dalam pembentukan karakter, respon dan reaksi sangat penting. Seseorang yang pemarah bisa diubah Tuhan menjadi peramah. Ya. Nah, yang kedua, karakter lebih daripada perkataan. Ini berbicara mengenai kehidupan berintegritas. Perkataan dan perbuatan itu sama. Berbicara memang lebih mudah daripada bertindak. Easier said than done. Orang lebih memperhatikan tindakan kita daripada perkataan kita. Ada banyak orang berkata, tindakan kita adalah khotbah kita. Perilaku kita, tingkah laku kita adalah kehidupan kita. Nah, karakter Anda mencerminkan siapa diri Anda sesungguhnya. Orang bisa melihat karakter Anda lewat tingkah laku Anda, lewat sikap Anda, lewat apa yang Anda ucapkan. Dan ketika Anda mengucapkan sesuatu dan Anda tidak melakukannya, orang akan berkata, orang ini tidak berintegritas. Bagi saya, integritas adalah dalam hati dan apa yang diucapkan dan dilakukan sama. Karakter dan tindakan itu tidak dapat dipisahkan. Jadi, orang boleh berkata apapun, tetapi tindakannya yang menentukan bagaimana karakter seseorang. Yang ketiga, karakter itu adalah pilihan dan keputusan. Karakter saya bukan pilihan dan keputusan orang lain. Orang lain boleh menginginkan karakter saya berubah seperti apa, menjadi lebih baik seperti apa, tetapi Tuhan yang tahu persis, yang mau membentuk kita, memproses kehidupan kita, karena Tuhan mau karakter kita memiliki karakter Kristus. Nah, kita tidak dapat mengatur dan mengendalikan banyak hal. Contoh, kita tidak dapat memilih siapa orang tua kita. Gak bisa. Kita juga nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Ya, waktu kita di dalam kandungan mama, kita ketuk, kita tendang-tendang perut mama. Aku mau lahirnya di London. Ya, nggak bisa. Ya, kita mau dilahirkan di rumah sakit manapun kita nggak bisa milih. Orang tua kita yang memilihkan. Dan kita juga nggak bisa milih nama apa, nama siapa yang diberikan buat kita. Kita memang bisa ganti nama sekarang, tetapi waktu kita dilahirkan diberi nama siapa, diberi nama apa. Ya, ada beberapa orang, misalnya seorang wanita melahirkan di rumah, di depan meja, orang tuanya langsung kasih nama dia meja. Ya, ada yang dikasih nama kursi, ada yang dinamakan becak karena dia dilahirkan di becak. Ada yang sedemikian rupa, tapi ada juga yang diberi nama yang lain. Nah, bahkan kita juga tidak bisa memilih jenis kelamin apa. Tetapi bukan berarti kita berubah. Aku mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki. Ada banyak orang berubah seperti ini. Itu menentang Tuhan sendiri. Nah, kita tidak dapat memilih dan memutuskan apa dan siapa sebelum kita dilahirkan. Tetapi setelah kita dilahirkan, kita dapat memilih dan memutuskan kualitas karakter kita seperti siapa. Dan saya berharap kita memiliki kualitas karakter seperti Kristus. Yang keempat, yang terakhir, atasi keterbatasan karakter kita. Karakter jauh lebih penting daripada talenta, kecakapan, karunia, ketampanan, kecantikan, kecerdasan, dan lain sebagainya yang unggul-unggul yang luar biasa. Itu pemberian dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita tidak pakai dengan benar, dengan baik, dapat diambil dari Tuhan, oleh Tuhan kepada orang lain. Dan kita harus mengatasi keterbatasan karakter kita. Kalau kita pemarah, kita berjuang untuk tidak menjadi pemarah lagi. Jadilah peramah.
Kalau kita pelit, jadilah murah hati. Kalau kita sombong, jadilah rendah hati. Kalau kita suka mengandalkan kekuatan kita sendiri, belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Jika ada kemauan, Tuhan pasti mampukan. Pertanyaan saya, apakah karakter saudara sudah sempurna? Bila mana karakter saudara belum sempurna, minta disempurnakan oleh Tuhan lewat proses sepanjang hidup, seumur hidup. Saya percaya orang yang mau diproses Tuhan, yang mau dibentuk Tuhan, pasti akan berubah dan berbuah yang lebat dan manis. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, bersama para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami berdoa, biarlah lewat proses kehidupan yang menempa kami, maka karakter kami semua menjadi lebih baik dan yang terbaik. Sehingga setiap kami dapat berkata, this is the best of me, inilah yang terbaik dari hidupku, inilah yang terbaik dari saya. Karena Tuhan membentuk kita semua baik adanya untuk tujuan yang baik, dan Tuhan mau karakter kita seperti karakter Kristus. Bukan karakter seseorang, tetapi karakter Kristus. Dan saya percaya orang yang mau diubah, mau berubah, dia pasti berubah. Dia pasti dimampukan oleh Tuhan berubah. Kami percaya karakter yang bagus, yang benar, yang baik, karakter Kristus akan tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, berjumpa dengan Kristus. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan, khususnya buat Dedi Paulus yang ada di Solo. Tuhan menyembuhkan. Saat ini hambamu sedang ada di rumah sakit. Tuhan menjamah kesehatannya, Tuhan memulihkan kesehatannya. Dan biarlah Mami Maria, Tuhan berikan kekuatan pertolongan. Kami berdoa pula buat Ibu Sufien yang sedang mengalami pemulihan. Di mata kirinya Tuhan jamah kesehatannya. Kami berdoa buat Pak Selamet, Tuhan jamah jantungnya, Tuhan jamah stroke-nya, dan kami percaya Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya pula. Dan kami juga berdoa buat Saudara Lukas di Surabaya, Tuhan jamah kesehatannya, Tuhan jamah hatinya, biar dia mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan turun atas hidupnya. Dan kami juga berdoa buat Pak Bram Semaiku yang ada di Jakarta, Tuhan lawat kesehatannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain yang sedang sakit, yang sedang lemah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang sedang kekurangan, Tuhan berkati. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka pintu untuk pekerjaan buat mereka. Dan yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan turun tangan, Tuhan jamah. Bahkan kami berdoa pula untuk para pengusaha dan para karyawan, biarlah mereka dapat bekerja sama, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap pekerjaan mereka itu adalah pelayanan mereka. Dan kami minta ya Tuhan, semua kami yang sedang berdoa bersama dengan keluarga besar kami tetap sehat, tetap semangat, dan kami terus bertahan melewati hari demi hari dengan penuh kesabaran, penuh syukur, penuh sukacita. Dan kami percaya segala yang terbaik yang datang dari Tuhan, Tuhan sudah sediakan buat kami, dan kami menikmatinya. Kami pasti lulus dari Akademi Corona. Terima kasih ya Bapak. Turunkan berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia, sehingga bangsa Indonesia penduduknya makin tertib, makin disiplin, dan tertib menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kota, desa, tempat tinggal kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemerintahan bangsa Indonesia, pemerintahan di kota kami, di desa kami, di negeri kami, Tuhan yang memberkati. Sekarang turunkan berkat-Mu buat kami ya Tuhan. Berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tetap semangat, tetap bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.